Salah satu ilmu hitam paling ditakuti di Indonesia bagian timur. Hai guys, kembali lagi di channel ini. Bantu klik tombol subscribe karena akan ada 3 video menarik per minggunya. Kali ini kita bakal ngobrolin sesuatu yang cukup menyeramkan sekaligus bikin penasaran, yaitu ilmu Swangi. Apa kalian pernah dengar sebelumnya? Katanya ini adalah salah satu ilmu hitam paling ditakuti di Indonesia bagian timur. Istilah Swangi ini banyak dikenal di Maluku dan Papua. Swangi bukan sekadar hantu, tapi lebih ke ilmu hitam atau orang yang mempraktikkan ilmu hitam untuk tujuan jahat. Konon, Swangi berasal dari orang-orang yang mempelajari ilmu gaib gelap dengan cara perjanjian dengan roh halus. Ada juga yang bilang Swangi bisa muncul dari dendam, iri hati, atau sakit hati yang begitu dalam, sampai-sampai seseorang rela mencari kekuatan gelap buat balas dendam. Dari situlah muncul mitos bahwa orang yang punya ilmu Swangi bisa menyakiti bahkan menghilangkan nyawa orang lain dari jarak jauh. Kalau kita dengar cerita masyarakat, ilmu Swangi ini dipercaya bekerja lewat roh jahat yang bisa dikirim ke target. Katanya roh itu bisa masuk ke tubuh korban, bikin sakit misterius, bahkan bisa bikin orang meninggal tanpa sebab yang jelas. Orang yang dituduh sebagai Swangi biasanya ditandai dengan hal-hal aneh. Tatapan matanya yang tajam, tubuhnya yang kuat meskipun umurnya sudah tua, atau punya kebiasaan-kebiasaan yang dianggap janggal. Ada cerita juga Swangi bisa terbang malam hari untuk mencari mangsa. Mirip kayak cerita-cerita tentang leak di Bali atau palasik di Minangkabau. Bedanya, Swangi lebih sering dikaitkan dengan ilmu sihir yang dikirim dari jauh. Banyak kisah turun-menurun di Papua dan Maluku tentang Swangi. Misalnya, ada cerita seseorang yang tiba-tiba jatuh sakit parah setelah punya masalah dengan tetangganya. Dokter bilang nggak ada penyakit, tetapi orang kampung percaya kalau itu kiriman Swangi. Bahkan ada ritual khusus di masyarakat buat melawan atau melindungi diri dari Swangi. Biasanya lewat doa, jampi-jampi, atau bantuan dukun kampung. Jadi ilmu ini memang punya posisi yang cukup kuat di dalam kepercayaan lokal. Yang jelas, percaya atau tidak, cerita tentang Swangi adalah bagian dari kekayaan budaya dan mitologi kita di Indonesia. Dari cerita ini kita bisa lihat betapa masyarakat dulu sangat erat dengan dunia mistis dan bagaimana mereka menjelaskan hal-hal yang nggak bisa dijelaskan secara logis. Nah, kalau menurut kalian bagaimana? Apakah ilmu Swangi ini benar-benar ada atau cuma mitos belaka? Tulis pendapat kalian di komentar. Siapa tahu ada juga yang punya cerita nyata tentang Swangi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tulis kritik dan saran untuk pembahasan selanjutnya. See you next video, gengs!